Pagi. Pagi. Lalu kita memulai pelajaran. Ketua kelasnya mana? Oh ya, silakan pimpin doanya. Siap, berdoa. Hari ini kita masuk ke materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo. Terima kasih. Jangan duduk kembali. Saya absen dulu ya hari ini. Ajeng Belkis, Zaskia, Ziko. Kita masuk ke apresiasi dulu ya. Nah, sebelum dulu perhatikan dulu kita sebelum memasuki materi sekarang. Di kelas 7 kita pernah membahas perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di kelas 7 itu kita pernah membahas itu. Nah, sambil mengingatkan kalian, saya ingin menanyakan, kalau kalian masih ingat pada tanggal berapa PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang ingat? 18 Agustus. Jadi habis perayaan kemerdekaan baru sidang PPKI untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi setelah menetapkan di tanggal 18 Agustus, nah pada alinea berapa? Kira-kira Pancasila dirumuskan pada alinea berapa? Alinea keempat. Ya, alinea keempat. Jadi rumusan Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita sering dengar, di upacara kita sering dengar itu adalah di rumusan alinea keempat. Dengan kalian sungguh-sungguh di bab ini, saya berharap kalian mengerti dengan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, tujuan yang ketiga, dengan belajar pada materi sekarang, kalian dapat mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini adalah konsepnya. Kita masuk ke bab 2 halaman 29 di buku paketnya, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada hubungan dengan pembukaan undang-undang dan proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang saya minta kalian memilih kelompok. 4 kelompok, masing-masing ada 6 orang dan 5 orang. Silakan atur mejanya sekarang juga. Kelompok ya.
mensosialisasikan peserta didik. Ya. Yang ketiga, membimbing dan penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Ada pertanyaan dari nanti kita akan pembelajaran hari ini. Suasana sidang PPKI dan BPUPKI. Kalian amati dulu. Habis itu paham suasana sidangnya gimana? Nah, inilah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Beli tepuk tangan terhadap Eriko. Teks proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nah, ini materi dari internet ya. Dan materi dari internet yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kalian bisa scan artikel yang berkaitan dengan materi sekarang dari internet. Ya, scan. Diskusikanlah pada kelompok kalian tentang permasalahan tersebut. Nah, ini tugasnya yang KPD yang saya tadi berikan. Ya, setelah mendapatkan hasil diskusi, mengamankan diskusi kalian tersebut kepada aplikasi Canva agar mempresentasikan kelompok kalian terlihat menarik. Nih tugas kelompok dan KPD kelompok. Ya, kalau kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya, apa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya? Ya, silakan kalian diskusikan kelompok dan halaman kedua kalian tulis di buku tulis kalian. Ini soal-soalnya, soal untuk tugas individu, ya? Untuk kelompok kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan ya. Kalau untuk ini apa tugas yang ini individu, oke? Ya, silakan dinyalakan dulu. Kasih beri masukan atau beri pertanyaan atau beri aplaus ya buat kelompok satu. Nah, misalnya kelompok panjang maju berarti kelompok satu ya. Nah, kelompok satu berhubung kelompok satu sudah mengirimkan tugasnya ke Canva, saya akan share tugasnya. Nah, adanya juga. Ayo silakan kelompok satu maju ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nih penampilan apa karya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi apa yang tadi kalian presentasikan tadi, kalian sudah diskusikan. Jadi kalian sudah memahami tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah kalian menjadikan hasil, sampai mana tugas ini nih individunya? Tiga, Pak. Belum selesai. Sambil kerjakan, ayo. Yang ini tugas individunya sambil kerjakan, ayo. Nah, yang tadi LKPD kelompok yang kalian lihat tadi, yang kalian presentasikan, ini versi dari kesimpulan saya. Jadi hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan itu yang berhubungan setiap makna dan alenia. Nah, makna alenia yang pertama itu pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Jadi alenia yang pertama Undang-Undang Dasar itu adalah pernyataan kemerdekaan. Ya. Nah, kalau alenia kedua, kemerdekaan yang saat ini diraih sudah diraih oleh Indonesia adalah perjuangan yang panjang. Jadi selain dari perjuangan bahasa Indonesia itu sendiri, kemerdekaan juga merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi, maka hal ini tepat. Jadi prinsip-prinsip yang dijunjung oleh bangsa Indonesia yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik atau kedaulatan rakyat. Dan keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Ya, silakan kumpulkan hasil LKPD individunya tadi ke depan yang sudah. Kita bahas tentang menumbuhkan kesadaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita telah mengerjakan diskusi kelompok, terus kita telah mengerjakan tugas individu, kemudian mengajukan presentasi di depan melalui aplikasi Canva. Bagaimana rasanya mendesain dengan aplikasi Canva? Senang. Ya, nanti ya. Jadi, tugas minggu depan mengaplikasikan tugas individu dalam Canva. Ini nanti saya nilai dulu, nanti saya balikkan, kita lihat. Nah, kalian kerjakan lagi di Canva ya. Diperbagus saja ya kayak kalian tampil tadi.
diskusi tadi. Terus materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan cari referensi dari internet, sumber buku maupun buku teks pelajaran ya. Sekian dari saya. Fikri silakan berdoa. Sudah penutup. Berangkat Allah.